pagi-pagi ambiar geger. Giger, giger, giger. Mantan pemain timnas sepak bola Kurnia Mega mendadak diperbincangkan usai dirinya viral berjualan makanan ringan demi menyambung hidupnya. Tidak hanya itu, kondisi fisik Kurnia Mega terlihat sangat memprihatinkan. Bahkan kabarnya, sang istri Azhira Azka menyatakan bahwa dirinya juga sudah bercerai dengan Kurnia Mega. Aku cerai 2023. Mega sakit 2017. Itu kan lama ya Hah? 2023? cerainya? Udah setahun yang lalu? Sudah. Ya ampun, beneran udah resmi bercerai. Lantas apa ya alasan Mbak Azhira menceraikan Kurnia Mega? Penasaran kan? Cus klarifikasi di sini. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan mantan istri dari Kurnia Mega. Ini dia Azhira Azka Fathir. Selamat pagi Mbak Azhira, silakan. Azhira atau Aziza ya. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Mohon maaf itu bawa keras apa kami tidak menerima sumbangan di sini. Enggak, justru saya mau nanya, soto ayam 2 ya? Menu kali. Mbak Azhira kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Boleh silakan duduk. Silakan. Buat Mbak Azhira kami ikut prihatin atas apa yang terjadi bukan hanya karena perceraiannya dengan Kurnia Mega mantan kiper timnas Indonesia, tapi juga kabarnya Mbak Azhira ini dirujak netizen ya. Iya. Karena mereka berasumsi kok Mbak Azhira bisa-bisanya ya meninggalkan sang mantan suami di tengah keterpurukannya, sakit, bahkan keadaan ekonomi yang benar-benar terpuruk sampai harus berjualan emping di media sosial. Oke, menikah 2013. Ya. Bercerainya 2023. Tadi sempat dibahas bahwa kalau Kurnia Mega itu sakitnya di tahun 2017. Sakit apa sebetulnya? Sakitnya itu diagnosa itu dari awal memang sarafnya sudah tidak berfungsi. Saraf matanya itu. Saraf mata. Ya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Dua-duanya Kak. Oh, oke. Oke. Dua-duanya. Sarafnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi ada yang bilang dokter itu terkontaminasi alkohol. Terkontaminasi Ya, alkohol. Oke. Memang terkontaminasi alkohol artinya mengkonsumsi alkohol dari umur berapa sampai akhirnya 18 bisa tahun. Oh. dari umur 18 tahun. Oh, oke. Itu imbasnya menurut dokter. Iya. Karena kan hampir tiap hari Kak. Hampir tiap hari. Gimana ceritanya? Kan dia sebagai mantan kiper timnas yang artinya harus menjaga kondisi Betul, tubuh. fisiknya. Iya, jadi dia ada kayak susah tidur katanya ya. Jadi maksudnya biar cepet tidur, katanya minum itu. Aku juga kan nggak ngerti ya. Atau buat stamina juga mungkin ada ya? Kalau Nggak bisa enggak kalau ya? buat stamina. Enggak ya, bukan ya? Karena Oke. minumnya kan biasanya selesai tanding atau malam hari. Gitu. Oh. Tapi minum alkohol di sini tuh dalam kadar maksudnya berat atau hanya Wajar-wajar aja. Spiritus diminum, spiritus alkohol gimana sih? ya bukan kan ada macam-macam kan ada bir, ada Oh, maksudnya Ya apapun itu ya, alkohol, iya. minuman keras Alkohol, ya. minuman Tapi Mbak Azhira, apakah Mbak Azhira baru mengetahui setelah menikah atau sebelumnya ketika sudah dekat juga memang sudah mengetahui kebiasaan dari sang mantan suami? Nggak, aku tahunya setelah menikah. Setelah menikah? Ya, karena kan pacaran nggak lama. Aha. Pacarannya nggak lama, terus nikah aku langsung dibawa ke Malang itu. Berapa lama pacarnya? 8 bulanan. Oh, cepat sekali. Cepet dan itu juga jarang ketemu. oh Karena sibuk kan? Iya, Iya. jarang ketemu. Oke, 2023 akhirnya memutuskan untuk bercerai. Apa alasan dari Mbak Azhira untuk berpisah dari Kurnia Mega? Tadinya aku nggak ada kepikiran cerai Kak. Sama sekali nggak ada kepikiran cerai gitu. Cuman ada kejadian. Ini kan yang aku dihujat netizen nih. Iya. Katanya aku nggak nerima lah apa segala macem gitu. Jadi aku sekalian lurusin, jadi ada kejadian pagi-pagi itu biasanya kan Mega kan mabuknya itu sampai jam 3 pagi. Oke, Ini dia mabok sampai jam 7 pagi. Di rumah aku nggak tidur maksudnya? enggak Oke. gitu. Jadi aku selama ini kan 9 tahun nikah itu aku tutupin rapat nih. Aib suami itu aku tutupin rapat gitu ya. Sama anak, sama keluarga gitu kan. Kebetulan papa tuh pagi-pagi minjem kunci mobil ke aku. Masuklah ke rumah. Ngeliatlah semua botol itu gitu sama teman-temannya.
Karena keadaan aku sama anak-anak, kalau dia minum, keseringan dikunciin dari luar. Dikunci di kamar? Iya, Oke. karena biar anak nggak tahu Kak kalau kelakuan bapaknya gini. Aku nggak mau anak benci, Bapaknya. Oke, ya. lantas ketika orang tua kamu melihat, marah, kaget gitu kan, marah besar. Ditanya, jadi Meganya kabur, ninggalin teman-temannya, terus ditanya sama papa tuh, ini minuman apa? Gitu. Dia bilangnya jamu temennya. Oh. Dicium lah sama papa tuh, ditendang lah sama papa tuh semua botolnya, diusir lah temennya. Ngomong lah papa sama Mega, kamu nggak kasihan, itu lagi aku kondisi hamil 6 bulan, anak ketiga. oke. Kamu nggak kasihan sama istri kamu katanya, udah lagi hamil besar gitu kan. Aku doain kamu tiap hari, kamu malah ngundang setan ke sini kata papa gitu. Jadi ya udah lebih baik anak aku sama cucu biar aku yang ngurus, kamu pulang aja. Iya. Oke, Kurnia Meganya pergi duluan itu. Aku sempet tahan. Oke. Jadi dia buka pintu, aku bilang ada ribut apa, aku bilang gitu. Gue diusir sama bapak lu kata dia Oke, gitu. berapa lama dia tidak pulang setelah dia pergi setelah kejadian itu? Lama Kak, sampai aku lahiran. Aku lahiran ditemenin papa Berarti lebih dari 3 bulan kalau saat itu Iya. kandungan kamu 6 bulan. Kemana dia? ke rumahnya, balik Oh, ke oke. rumahnya. Oke, baik. Tapi buat kamu sendiri, apakah sepengetahuan kamu ada alasan lain selain minum-minuman keras yang akhirnya membuat kamu mantap untuk berpisah dengan Kurnia Mega? Nggak ada alasan sih, aku terima dia Kak. Diselingkuhin terima, di KDRT terima, minum-minuman terima. Maaf, kamu bilang diselingkuhin KDRT. Untuk kasus perselingkuhan, ada buktinya bahwa dia berselingkuh? Ada, banyak. Karena Minahas. Tapi aku bawanya beberapa aja. Dari mana kamu bisa mendapatkan bukti itu? Apakah dari... Banyak perempuan yang DM aku Kak, kan bangga istilahnya kenal deket sama dia gitu Iya, segala iya, macem. iya, iya. Dan aku sempat mergokin 5 HP yang berbeda Iya. Oh, wow. di mes, di teman-temannya ada yang dia simpen rapat gitu, tapi kan feeling istri nggak pernah Betul, kuat. Sejauh mana perselingkuhan yang kamu tahu? sampai begitu. Sampai segawat itu maksudnya ya. Tanpa kita harus sebutkan, Sobat Ambiar juga sudah paham pastinya ya. Oke, perselingkuhan. Berapa kali yang kamu ketahui? Banyak, Lebih dari 5? lebih. Alasan dia apa? Nggak ada alasan. Nggak ada Sama sekali. Oke, kemudian kamu bilang ada KDRT. Apa yang kamu terima? KDRT ya dicekek pernah, ditonjok pernah, ditendang pernah. Apa yang kamu bawa kalau boleh tahu? Boleh. Ini KDRT. Oke, ini setelah kamu mendapatkan tindakan KDRT Itu ditusuk garpu. secara fisik. Sorry, Apa? Ditusuk garpu. Ditusuk garpu. Iya jadi kenapa aku tidak melarang dia minum? Takutnya kan di luar sana kok lu nggak ngelarang gitu Ya itu kan. karena pengaruh alkohol juga tuh. Enggak sebelum minum. Enggak, sebelum Jadi minum. kalau aku larang dia minum, aku malah kena. Jadi lebih baik aku Oke, boleh kita lihat? aku Tapi biarkan. enak kalau sekarang nggak bisa ngelapor ya. Ini akhirnya setelah ada tindakan KDRT seperti kalau Itu ini ke nggak anak, apa- ke anak. sorry, ini nggak bisa kita Iya, lihat ya, sorry maaf ya. Ini kepada anak, maaf kita tidak bisa kasih lihat yang ini. Tapi akhirnya setelah ada tindakan KDRT, kamu sempat melapor ke Enggak. pihak kepolisian Enggak. nggak sih? Kenapa? Enggak. Kenapa kamu tidak mau melaporkan? Aku ada anak Kak. Aku nggak mau anak terluka aja gitu. Tapi bukankah anak akan jauh lebih terluka ketika dia melihat pertengkaran Iya, antara betul. orang tuanya termasuk Anak ketika akan ibunya? sangat terluka dalam batinnya Betul. sampai besarnya pada saat melihat ibu dan bapaknya berantem bahkan saling pukul. Iya, ada kekerasan fisik. Sempat kepikiran itu nggak sih? Enggak Kak, jadi aku pengen anakku tuh kayak aku. Aku cinta pertamaku bapakku. Aku pengen itu gitu. Jadi kamu tidak mau Kurnia Mega ini jelek di depan mata anak-anaknya? Depan orang tua aku aja aku liatin yang bagus. Umur anak kamu berapa paling 10 tahun. besar? 10 tahun. Tapi kan dia sudah cukup paham. Iya. Pada akhirnya dia paham karena dia kena. Dan dia pasti akan memilih kepada ibunya. Iya. Iya betul sekali. Iya betul. Tentu. Oke, setelah adanya kejadian ini sampai sekarang kamu tidak akan melaporkan? Enggak. Enggak. Lantas kamu datang ke sini membawa semua bukti itu tujuannya untuk apa? Aku hanya klarifikasi aja Kak. Maksudnya kan netizen kan banyaknya kan taunya idolanya baik. Aku sih nggak masalah Kak dihujat netizen tuh nggak masalah. Cuman dampaknya itu ke anakku dan orang tuaku. Iya. Anakku dibilang parah banget ibu lu matre gini. Aku nggak mau sampai itu nanti nempel ke anakku. Oke, kita tidak membenarkan apapun itu tindakan dari mengkonsumsi minuman keras termasuk juga tindakan kekerasan secara fisik kepada keluarga KDRT.
Tapi kamu tahu nggak sih, apakah ada alasan khusus dari seorang Kurnia Mega melakukan hal tersebut? Karena dia keseringan aku maafin kali ya. Jadi nggak ada alasan Kak gitu. Memang terkenal temperamen. Maksudnya apakah dia ada masalah Oh enggak, misalnya? enggak. Dia orangnya enjoy aja sih. Oh, Nggak ada oke. masalah. Baik, tapi kita juga perlu memberikan ruang dan juga waktu kepada Kurnia Mega jika memang sedang menyaksikan. Kita dengan sangat welcome kalau Kurnia mau datang ke sini untuk bisa meluruskan agar bisa berimbang juga pastinya. Ya. Karena ini Boleh. adalah pengakuan dari sang mantan istri. Boleh. Tapi barangkali Kurnia Mega juga punya alibi ataupun juga punya pendapat yang lain dari Boleh. kasus yang satu ini. Dan yang kita benar-benar merasa prihatin adalah kiper timnas, mantan kiper timnas Indonesia, di mana adalah kebanggaan kita. Yang sekarang kita tahu kalau menjadi viral di media sosial, dia harus berjualan keripik, berjualan emping. Ya. Apa dalam pendapat kamu, dalam pikiran kamu melihat itu semua? Kalau jualan itu aku awalnya nggak tahu gitu. Jadi apapun dia nggak pernah sharing lagi ke aku gitu. Ibaratnya mungkin karena sudah pisah kali ya gitu. Kalau pendapat aku ya selama itu baik ya lakukan aja. Aku dan anak-anak hanya bisa mendoakan. Oke, untuk masalah nafkah anak-anak gimana? Masalah nafkah anak-anak masih sering dikasih. Mhm. Keputusan dari pengadilan agama berapa per bulannya? Harusnya 6 juta setiap bulan karena ada 3 anak kan. Mhm. Tapi ya nggak sampai segitu jauh. Berapa biasanya? Kadang ya 200.000, kadang 500.000. Gitu. Terakhir kemarin dia baru ngasih alhamdulillah 2 juta. Pekerjaan kamu apa kalau boleh tahu? Aku ibu rumah tangga tapi aku ada usaha di rumah. Bisa untuk menutupi per bulan untuk anak-anaknya? Insya Allah bisa. Yakin rezeki anak. Dari mana aja. Tapi kabarnya kita juga merasa khawatir sekali ya. Banyak yang merasa bahwa ini kok ngelihat kamu seperti, ini asumsi ya, Udah apa? ini asumsi dari netizen. Memanfaatkan momen ini, kemudian kenapa baru di blow up sekarang padahal bercerainya 2023. Tanggapan kamu gimana? Tadinya aku nggak mau speak up Kak. Kan dia yang mengumumkan perceraian duluan kan. Tadinya aku benar-benar tutup sama dia nih kesepakatannya gitu. Pada akhirnya dia mengumumkan bercerai. Terus aku maunya tuh dia beri klarifikasi. Perceraian ini adanya karena salah aku gitu. Jadi Salah dia maksudnya? Iya. Maksudnya jadi dari ibu anak-anak tuh jangan dihujat atau anak-anak jangan dihujat. Maunya tuh aku gitu. Setelah dia beri klarifikasi itu 3 hari 4 hari aku dihujat, dia diem aja. Malah asik konten sana sini segala macem gitu. Jadi ketika anak yang kena kayaknya udah nggak bisa toleransi deh. Akhirnya kamu untuk waktunya untuk speak up ya. Iya. Gitu. Tapi buat kamu sendiri ya, ini kan bapaknya anak-anak kamu gitu, walaupun sudah berpisah. Ya. Ketika kita tahu karirnya sedang di atas, sedang bagus sekali, sekarang benar-benar terpuruk sekali. Kamu ada merasa kasihan gak sih melihat bapaknya anak-anak harus melakukan ini semua dari posisi yang awalnya di atas dielulukan oleh masyarakat Indonesia? Kasihan pasti, makanya aku temenin. Temenin? Dari 2017 sakit itu kan udah putus kontrak semuanya. Udah nggak ada apa-apa. Pengobatan sendiri sampai 2023. Makanya kalau netizen bilang aku cuman mau enaknya aja, kayaknya enggak deh. Dari 2017 itu kan udah benar-benar putus kontrak. Kemanapun berobat aku temenin. Sampai ke Ternate 6 bulan aku harus ninggalin anak pertama, aku temenin. Dari 2017 sampai dengan 2023 kalian Iya. berpisah, yang dia lakukan apa untuk mencari nafkah bagi kamu dan juga anak-anak saat itu? Nggak ada. Belum ada Kak. Jadi pure dari bantuan keluarga gitu. Sampai jual medali katanya. Iya, pada endingnya karena sempat rumah rubuh ya. Gitu. Oh wow. Ini yang membuat kita prihatin bukan hanya adanya perceraian, tapi melihat bagaimana mantan atlet Indonesia yang pernah berjuang untuk Indonesia pada akhirnya harus hidup seperti ini. Berbeda sekali dengan pemikiran kita bahwa harusnya mereka yang berjuang untuk Indonesia bisa hidup berkecukupan, tapi inilah yang terjadi ya. Cuman ini ada satu kabar, bener nggak sih katanya kamu ada terlilit hutang karena permasalahan ini? Iya Kak, jadi kan dari 2017 sampai 2023 itu aku lakuin semua cara. Medis, non medis, semuanya aku lakuin. Alternatif apa segala macem gitu. Kan itu kan nggak mudah dan nggak murah ya gitu. Istilahnya sampai DSA segala macem gitu. Jadi aku tadinya tuh selama pengobatan Ega itu, aku pinjem sana sini itu Ega nggak tahu. Karena aku maunya dia fokus sembuh.
nggak usah stres masalah apa gitu. Jadi kalau dia bilang aku mau berobat, udah cukup aja itu gitu. Entah dari mananya biar aku yang mikir gitu. Sampai kalian berpisah pun dia nggak tahu? Tahu, pada akhirnya tahu. Lalu dia bilangnya apa? Ya nggak apa-apa, memang dia maklumin itu. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi. Boleh. Keluarga mantan istri Kurnia Mega rela jual gor olahraga demi kesembuhan Kurnia Mega. Ini pernah kamu lakukan? Papa dan mama tuh sayang banget. Sampai rela mau jual gor itu. Ketika orang tua kamu rela untuk menjual asetnya demi mantan menantunya, kemudian kalian harus berpisah. Apa dalam pikiran kamu melihat orang tua kamu? Orang tua aku lebih kaget kalau anaknya ternyata tidak baik-baik aja selama ini. Jadi kamu nggak pernah cerita sama Nggak orang pernah. tua? Bahkan pembantu pun aku suruh diem. Aku suruh diem. Maksudnya biar aku yang ngerasain. Karena kan aku tinggal di Malang kan. Aku nggak mungkin maksudnya kayak orang tua nelpon, Pak aku nggak baik-baik aja tuh nggak mungkin banget. Jadi aku liatinnya tuh Ega yang sayang anak, yang sayang istri gitu. Jadi selama ini kamu ceritanya sama siapa? Nangis aja. Kamu tidak cerita sama teman, rekan, Enggak. kerja? Enggak. Kenapa? Kamu mau menjaga image Iya. mantan suami? Lebih itu. Aku pengen bikin orang iri aja sama keluarga aku. Apa yang bikin kamu kuat? Sementara kita manusia Iya, butuh betul. tempat sampah dalam tanda kutip untuk bisa meluapkan emosi, termasuk apa dalam pikiran kita. Tujuan aku anak Kak. Hidup aku anak, karena nanti pun mati aku sama anak kan. Aku jaga anak aja. 10 tahun yang paling besar, sudah cukup mengerti. Iya, Apa yang dia sampaikan ke kamu setelah dia tahu bahwa, apakah dia tahu ayah ibunya sudah berpisah? tahu. Apa yang dia sampaikan ke kamu? Dia udah, ternyata anak-anakku udah lama nyimpen luka. Karena kan mereka mengalami juga kan. Ya. Jadi ketika pas papa usir itu, papa manggil dia berdua, papa minta maaf. Gitu. Maafin papa ya udah ngusir ayah katanya. Tapi anakku jawab, makasih ya Pak udah nyelamatin kita. Gitu. Luka terdalam bagi anak-anak apa ya? Mengalami KDRT juga. Oke. Mengalami KDRT dan melihat adanya kekerasan Anak kedua tuh sering banget lihat verbal aku. non-verbal Iya. kepada ibunya. Itu tidak mudah bagi anak-anak yang Iya. pasti. Ya. Hubungan atau komunikasi kamu sama Kurnia Mega masih lancar? Semenjak kemarin dia publikasi udah nggak. Aku kayaknya udah blokir semuanya. Jadi kalau untuk nafkah dia komunikasinya gimana untuk anak-anak? Mungkin datang aja langsung, tapi semalam datang tapi keluarganya bukan dianya. Biasanya kan dia. Oke. Dalam 1 minggu atau 1 bulan berapa kali dia ketemu sama anak-anak? Karena gimana pun dia 2 adalah minggu sekali. ayah dari anak-anaknya. 2 Masih minggu tetap ada sekali. ya? Baik, singkat. Apa yang kamu sampaikan untuk Kurnia Mega jika memang sedang menyaksikan pagi hari ini? Ya pokoknya ayah harus sehat, harus semangat sembuh. Pokoknya jangan merasa sendiri karena ada doa anak-anak buat ayah. Pokoknya ayah harus sehat. Dan kamu juga harus sehat. Harus. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Termasuk sampaikan salam untuk anak-anak, semoga mereka juga sehat Amin, selalu dan makasih tidak banyak. menjadi korban perceraian Amin. dari orang tuanya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi Anda. Good time.